Alhamdulillah, Allahu Akbar, senyum ceria. Semoga kalian selalu sehat terus, semangat belajarnya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Linda. Hari ini kita akan belajar menghormati perbedaan budaya dan agama. Yuk kita ikuti dengan ceria agar kita bisa lebih baik. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis keragaman agama. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang dapat mengancam keragaman agama dan budaya. Ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil karyanya dengan tepat. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah adanya suatu perbedaan dalam masyarakat, baik yang terkait dengan ras, suku, agama, bahasa, maupun budaya. Keberagaman, khususnya di Indonesia, merupakan cerminan dari kekayaan warisan sosial dan budaya suatu bangsa. Jenis-jenis keberagaman di Indonesia antara lain: 1. Keberagaman suku. Ada sekitar 1.300 kelompok suku bangsa yang berbeda di Indonesia, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. 2. Keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Buddha, agama Konghucu, agama Hindu, agama Islam, agama Katolik, dan agama Protestan. Ketiga, keberagaman bahasa. Masyarakat Indonesia berbicara lebih dari 700 bahasa daerah. Apa pentingnya menghormati keberagaman? Yang pertama, persatuan dalam perbedaan. Beragam berarti kita harus belajar menghargai keunikan satu sama lain dan bekerja sama. 2. Mencegah konflik. Jika ada kerukunan, kecil kemungkinan konflik akibat perbedaan agama, suku, atau budaya. Bagaimana sikap yang dilakukan untuk menjaga kerukunan? 1.
toleransi, mengakui dan menghargai keberagaman dalam sikap terhadap kehidupan, adat istiadat, dan kepercayaan. 2. Gotong royong, sikap bekerja sama meskipun ada perbedaan. 3. Saling menghargai, menghormati budaya, adat istiadat, dan kepercayaan orang lain. Contoh sikap menghormati keberagaman. Contoh yang pertama, perayaan Hari Besar Agama. Mengakui dan merayakan hari raya agama lain, seperti saling bertukar ucapan selamat hari raya. Contoh yang kedua, bekerja sama dalam masyarakat. Misalnya, bekerja sama membersihkan lingkungan, meskipun berbeda keyakinan atau suku. Contoh yang ketiga, belajar di sekolah. Siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama di sekolah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu belajar. Apa saja sikap yang tidak menghargai keragaman? 1. Diskriminasi. Perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. 2. Prasangka. Mempertahankan pandangan sempit atau prasangka terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang kuat. 3. Ketidakpedulian. Tidak mengakui atau memperhatikan keberagaman budaya, agama, atau ras dalam interaksi sosial. 4. Ekstremisme. Sikap radikal atau ekstrim yang menolak keragaman dan mempromosikan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok lain. 5. Isolasionisme. Memilih untuk mengisolasi diri dari keberagaman sosial atau budaya dan menolak untuk berinteraksi dengan kelompok lain. 6. Penolakan terhadap budaya lain. Menolak atau merendahkan budaya, tradisi, atau kepercayaan orang lain karena dianggap tidak penting atau tidak layak dihormati. 7. Pembatasan kebebasan berbicara. Membatasi atau melarang individu atau kelompok untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. 8. Menyebarluaskan informasi palsu atau stereotip negatif tentang kelompok tertentu untuk mempengaruhi opini publik. 9. Kekerasan atau intimidasi. Menggunakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman untuk menekan atau merendahkan kelompok lain. Terakhir, penindasan hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka. Jadi, dapat disimpulkan, keberagaman kehidupan merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi, rasa hormat, dan kerjasama di antara kita. Cukup sekian pembelajaran kita pertemuan hari ini tentang menghormati perbedaan agama dan budaya. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari bagaimana cara melestarikan keragaman budaya untuk menjaga persatuan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.